bikin video lah ya. Ini nanti biasanya sampai setelah Monep ini boleh ya. Video bukan kumpulan foto, ini sama ya. Jadi harus dalam bentuk video ya, gambar bergerak. Resolusi video minimal 720 pixel dengan tipenya landscape dan video diunggah pada halaman YouTube-nya LPPM. Nah, bagaimana caranya kita mengupload video di YouTube-nya LPPM? Di sini Bapak Ibu, kalau videonya sudah jadi, ya, ini tolong dikirimkan ke email LPPM, ya. Isinya, isi emailnya yaitu nama tim peneliti atau tim pelaksana, semua dimasukkan, ya. Kemudian link Google Drive video. Jadi video Bapak Ibu yang sudah jadi dimasukkan ke dalam link Google Drive. Kemudian berikan caption, ya. Caption di sini maksimal 100 karakter, ya. Terus yang keempat, berikan deskripsi video, ya, karena uh, apa harus ada deskripsinya ya Bapak Ibu. Jadi video tersebut ini harus dijelaskan, dibuat deskripsinya seperti itu. Ya, jadi jangan asal ngirim. Kadang ada yang ngirim ke email PPM untuk upload video YouTube. Ini hanya apa namanya? Hanya link drive-nya saja, tapi captionnya apa? Kan yang tahu apa kegiatannya Bapak Ibu ya. Makanya di sini caption dan deskripsi video itu wajib untuk dikirimkan. Nah, itu prosedur untuk upload video di YouTube LPPM. Nanti kami dari LPPM yang mengupload video Bapak Ibu ke YouTube-nya LPPM. Berikut adalah poster dan X banner, ya. Mohon juga menjadi perhatian ini apa namanya? Aturan dari poster dan X banner, ya. Poster ini ukurannya A3, ya. Ukurannya A3, kemudian apa nih? 29,7 cm kali 42 cm, ya. Posisinya right atau vertikal dengan jenis bahannya itu ketika dicetak itu adalah art karton, ya. Ini kemudian kalau X banner dia ukurannya 160 cm dikali 60 cm, ya. Posisinya portrait vertikal dengan jenis bahan fleksi, ya. Jadi ini nanti bentuknya fisik ya Bapak Ibu, ini dikumpulkan langsung ke LPPM, ya. Bagi yang untuk wilayah 1 langsung dikumpulkan ke LPPM pusat, sedangkan yang di PSDKU nanti dikumpulkan ke LPPM yang ada di PSDKU seperti itu. Di dalam poster dan X banner ini harus mencantumkan logo Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian isi dari poster dan X bannernya apa saja? Yaitu judul, tim, instansi pemberi dana, resume pelaksanaan, hasil pelaksanaan, dan luaran-luaran yang dicapai. Ya, ini isinya. Jadi untuk poster dan X banner mohon diikuti isi dari poster dan X bannernya. Jangan bikin suka-suka gitu ya. Ada yang hanya mencantumkan nama gitu. Nah, kayak luaran itu Bapak Ibu silahkan di screenshot. Misalkan artikel ilmiahnya, lembar pertama yang ada judul, nama, ya, email, abstrak. Nah, itu di screenshot Bapak Ibu, ditempel di poster. Begitu juga dengan HKI, sertifikat HKI-nya ditempel. Boleh halaman pertamanya aja. Seperti itu. Video kegiatan juga sama Bapak Ibu, di screenshot halaman awal videonya. Ya. Jadi kelihatan ya luaran yang sudah dicapai itu. Seperti itu. Untuk desain layout, ya, warna dan konten ini adalah hasil karya Bapak Ibu sendiri, ya.
Yang penting tidak mengandung unsur plagiarisme. Jadi untuk desain layout dari sisi warna, konten itu bebas ya Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Seperti itu. Kemudian ini ada yang namanya berita acara serah terima ya. Berita acara serah terima biasa kita singkat BAS ya. Eee, ini sih sebetulnya lebih kepada, PKM, tapi kalau misalkan penelitian yang mempunyai mitra, ya nah ini berarti ada BAST-nya, seperti itu, ya. Nah, adapun, langkah-langkah ya dalam, membuat BAST, yang pertama di sini Bapak Ibu mengajukan draft BAST yang isinya alat atau produk yang diserahkan ke mitra. Ini dalam bentuk Word saja ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu jadi, buatkan draft BAST-nya karena kan yang tahu alat dan bahan yang diserahkan atau produk yang diserahkan itu kan Bapak Ibu yang tahu ya. Nah, jadi diisi ya dalam atau isi BAST-nya. Kemudian draft BAST ini nanti Bapak Ibu kirimkan ke email lppm@bsi.ac.id ya. Nah, di sini nanti di LPPM akan kita berikan kop surat ya, kop suratnya LPPM. Nanti kalau sudah diberikan ke LPPM, ya sudah kita kasih kop surat dari LPPM, baru Bapak Ibu, tanda tangani ya. Nanti kan BAST ini akan ditandatangani oleh mitra dan ketua pelaksana pengabdian, seperti itu ya. Jadi kalau ke LPPM ini hanya mengajukan kop surat ya. Ingat Bapak Ibu, jangan ditandatangani dulu oleh mitra maupun pelaksana. Jadi hanya draftnya saja, draft BAST-nya aja. Kita kasih kop, nanti kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu ya. Nanti baru ditandatangani oleh mitra dan pelaksana. Nah, ini ya tadi pada skema program kemitraan masyarakat ini wajib ada BAST ya. Sedangkan untuk skema penelitian dana yayasan atau PDY, BAST ini bersifat opsional ya jika ada mitra ya. Nantinya BAST ini akan diupload ya di menu laporan di Bipemas ya. Di akun Bapak Ibu nanti di menu laporan BAST-nya kalau sudah ditandatangani oleh mitra dan pelaksana, ini nanti silakan Bapak Ibu upload seperti itu. Berikutnya yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi ya. Bapak Ibu di sini untuk pelaksanaan Monef ya, itu kita semua harus menyiapkan yang namanya file presentasi ya. Jadi ada si ketua tim peneliti maupun ketua tim pelaksana ini presentasi ya. Nanti Monef ini dilakukan oleh reviewer internal ya. Nah, pelaksanaan dari Monef ini bisa dilaksanakan di tengah ataupun di akhir hibah ya, tergantung nanti dari eh takutnya bentrok dengan kegiatan lain atau apa gitu ya. Nanti kita menunggu saja, tapi semoga sih itu akan dilaksanakan di tanggal 29 Oktober ya, tidak mundur ya seperti itu. Oke. Di sini pada saat pelaksanaan Monef ya, ada beberapa penilaian yang akan dilakukan oleh reviewer ya. Berikut beberapa komponen penilaian pada saat Monef. Yang pertama, ini nanti reviewer akan menanyakan terkait kesesuaian pelaksanaan. Kemudian progres dari luaran yang dihasilkan ya, artikelnya sudah tahap draft kah atau sudah tahap submit atau sudah tahap review atau sudah tahap accepted, udah ada LOA gitu ya. Nah, ini akan ditanyakan oleh tim penilai. Begitu juga dengan HKI ya, HKI-nya sudah sampai mana? Gitu kan?
Udah disusunkah draft HKI-nya? Apakah sudah mendaftar? Ya, ataukah sudah granted? Seperti itu, ya. Ini ya, poin-poin penilaiannya nanti ada, ya. Kemudian pengelolaan anggaran penelitian maupun PKM. Nah, ini apakah dananya sudah terserap? Apakah dananya kurang? Apakah dananya lebih? Mungkin nanti ini akan ditanyakan oleh tim reviewer Monef internal seperti itu, ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ini adalah komponen penilaian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Oke, selanjutnya ini yang perlu Bapak Ibu lakukan ya antara tim peneliti maupun tim pelaksana, yaitu koordinasi dan komunikasi aktif. Jangan sampai ya karena beberapa tahun lalu ya kejadian ya ini koordinasi antara ketua dengan anggota eh ini tidak berjalan dengan baik ya, sehingga dalam penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian luaran ini terkendala ya. Jadi ada anggota yang tidak proaktif seperti itu. Sehingga yang bekerja ini adalah ketua sendiri Bapak Ibu ya. Kalau di hibah eksternal ini ada yang namanya fakta integritas ya. Jadi perjanjian untuk pelaksanaan dan konsistensi dalam pelaksanaan penelitian maupun PKM ya. Semoga di tahun ini Bapak Ibu tim peneliti maupun tim pelaksana yaitu yang terdiri dari ketua, anggota dan mitra di sini dapat berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dan aktif antar sesama tim seperti itu. Kemudian pembagian tugas yang jelas ya Bapak Ibu, ini juga silahkan Bapak Ibu